Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk, bagaimana hukum wudu dengan menggunakan air hasil haram, seperti airnya dapat mencuri atau uangnya hasil haram kemudian dibelikan ke air lalu airnya dipakai wudu. Untuk jawabannya, ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab fikih seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, atau kita misalkan melihat di kitab Al-Bajuri. Yang harus kita cermati pertama adalah pembagian air, bahwa ulama membagi air itu menjadi 4, ada yang membagi 5. Yang pertama, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaqu. Air yang suci pada zatnya, mensucikan ke yang lain, tidak makruh dipakainya. Air mutlak. Ini yang harus dipakai oleh kita, baik ketika kita wudu, adus, ataupun izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badani la bithaubi. Air yang suci pada zatnya, mensucikan ke yang lain, tetapi makruh dipakainya untuk badan, tidak makruh untuk pakaian. Wa huwal ma'ul musammasu, air yang panas karena tersorot matahari. Yang ketiga, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu. Air yang suci pada zatnya, tidak mensucikan kepada yang lain, yaitu air mustakmal, air bekas memakai. Hanya dalam fikih sudah disebutkan tidak ada mustakmal pada air yang banyak, karena mustakmal itu hanya ada pada air yang sedikit, yang kurang dari 2 kula. Yang keempat, ma'un najsin ay mutanajjisin, air najis atau air yang terkena najis. Kemudian ini ada ulama yang membagi 5. Yang kelimanya adalah al-ma'ul mutahhirul haramu, air yang suci lagi mensucikan tetapi haram dipakainya. Contohnya, kalwudu'i bima'in magsubin au musabbalin lisurbi, seperti wudu dengan menggunakan air hasil gasab, air hasil mencuri, atau wudu dengan menggunakan air yang disediakan untuk minum. Ini pandangan fikih Syafi'i. Berarti wudu dengan menggunakan air hasil haram atau uangnya hasil haram dibelikan ke air lalu airnya dipakai wudu sah. Hanya dia berdosa karena perolehannya yang tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian kita lihat fikih lintas mazhab. Mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, ternyata sama dengan mazhab Syafi'i, bahwa sah wudunya, sah adusnya, bahkan sah izalatun najasah dengan menggunakan air hasil haram. Hanya saja dia berdosa karena meraih atau memperoleh airnya dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian kita lihat dalam fikih Hambali, bahwa ada 2 pendapat dalam fikih Hambali. Pendapat pertama, air hasil haram lalu dipakai wudu, ini wudunya tidak sah. Atau dipakai adus, adusnya tidak sah. Tetapi
kalau air ini digunakan untuk izalatun najasah, menghilangkan najis, ini sah. Pendapat kedua dalam mazhab Hambali, air hasil haram sama sekali tidak boleh digunakan untuk wudu, tidak boleh digunakan untuk adus, termasuk tidak boleh digunakan untuk izalatun najasah, menghilangkan najis. Kalau tetap dipakai, konsekuensinya tidak sah. Berarti kalau kita ambil kesimpulan, wudu dengan menggunakan air yang hasil haram menurut 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, sah. Hanya ia berdosa karena perolehannya yang tidak dibenarkan oleh agama. Sementara dalam mazhab Hambali, wudunya tidak sah kalau dia berwudu dengan menggunakan air yang hasil haram. Inilah jawaban yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahi kita taufik dan hidayahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.